Om Swastiastu. Baik, jadi di sini saya akan menganalisis tentang teks kompetensi dasar pada silabus bahasa Inggris SMA, MA, SMAK, MAK, Kemendikbud 2017. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nimedia Anggreni dengan NPM 0045. Selanjutnya, based on Mulyani M 2018, analisis teks kompetensi dasar pada silabus bahasa Inggris SMA, MA, SMAK, MAK, Kemendikbud 2017. Jurnal Dimensi Pendidikan dan Pembelajaran. Selanjutnya, baik, mendeskripsikan tentang pemetaan kompetensi dasar pada silabus bahasa Inggris SMA, MA, SMAK atau MAK, Kemendikbud 2017. Analisis pemetaan dilakukan dengan cara membandingkan kompetensi dasar yang ada dengan realisasi kebutuhan kompetensi dasar dalam pembelajaran bahasa Inggris di lapangan, khususnya untuk kompetensi dasar peminatan dan lintas minat bahasa Inggris kurikulum 2013. Selanjutnya, analisis kompetensi dasar ini dipandang sangat penting dan strategis khususnya bagi guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Dengan adanya pemetaan kompetensi dasar, diharapkan guru bahasa Inggris dapat lebih cermat dan sistematis dalam menyusun rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan merealisasikannya dengan tepat, baik, dan benar sesuai pesan yang ada pada silabus. Jadi selanjutnya, salah satu konsep yang mestinya harus dipahami oleh guru adalah pendekatan berbasis teks. Untuk dapat memahami pendekatan berbasis teks, guru bahasa Inggris harus memahami dan menguasai berbagai jenis teks dalam bahasa Inggris secara memadai. Di samping jenis teks tersebut secara ringkas dengan ringkas teks yang dimaksud dalam silabus bahasa Inggris yang berisi tahun 2017 adalah sebagai berikut. Ada teks interaksi interpersonal, teks interaksi transaksional, yang ketiga ada teks fungsional khusus, dan yang terakhir ada teks fungsional konsep. Terus selanjutnya ada beberapa pertimbangan dan pokok pikiran. Yang pertama, peserta didik dapat mempelajari bahasa Inggris sebagai sarana untuk komunikasi dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai bentuk teks, baik lisan maupun tertulis. Yang kedua, ada teks bahasa Inggris yang dipelajari adalah sarana komunikasi dan berpikir. Terus yang ketiga, ada teks yang dipelajari memiliki sifat yang bermakna dan mempunyai tujuan untuk melaksanakan suatu fungsi sosial. Terus yang keempat, ada berdasarkan rumusan kompetensi inti, yaitu pengetahuan, tujuan, dan komunikatif. Terus yang kelima, ada genre atau jenis teks memberikan kerangka pembentukan teks yang terdiri dari 3 aspek. Yang pertama ada tujuan atau fungsi sosial yang hendak dicapai dengan menggunakan struktur teks dan unsur kebahasaan sesuai dengan tuntutan kontekstual. Terus yang keenam ada secara kontekstual, teks menyesuaikan fungsi, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Terus yang ketujuh ada struktur teks dan unsur kebahasaan yang menjadi penciri dasar setiap jenis teks akan disesuaikan dengan keunikan setiap konteks yang dihadapi, sehingga teks yang termasuk dalam setiap genre akan beragam dari konteks ke konteks. Terus yang ke-8 ada penggunaan bahasa akan terus-menerus dihadapkan pada masalah
untuk memilih dengan menentukan isi dan bentuk teks. Selanjutnya, ada dari perumusan kompetensi dasar tersebut, jenis teks bahasa Inggris yang tercakup pada kurikulum 2013 jenjang SMA dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada teks interaksi interpersonal, yaitu mencakup tentang ungkapan atau ucapan selamat dan memuji bersayap serta menanggapinya. Yang kedua ada teks interaksi transaksional. Teks interaksi transaksional yang mencakup sebagai berikut, seperti ungkapan tentang jati diri, ungkapan tentang niat untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan, ungkapan yang melibatkan tentang keadaan, tindakan maupun kegiatan. Yang keempat ada ungkapan tentang sarana dan tawaran. Yang kelima ada ungkapan tentang pendapat dan pikiran. Terus yang selanjutnya ada ungkapan tentang hubungan sebab akibat, ungkapan yang melibatkan tentang keadaan, tindakan atau kegiatan tanpa perlu menyebutkan pelaku dalam teks. Terus yang selanjutnya ada ungkapan tentang menawarkan jasa dengan memperhatikan ungkapan. Terus ada juga ungkapan tentang pengandaian diikuti oleh perintah atau syarat. Yang ketiga ada teks fungsional khusus, yaitu mencakup sebagai berikut, seperti ungkapan tentang pemberitahuan, ungkapan tentang lirik lagu terkait kehidupan remaja SMA. Terus ada ungkapan tentang undangan resmi dengan memberi dan meminta informasi. Terus juga ada ungkapan tentang surat pribadi, ungkapan makna dari lirik lagu itu, ungkapan. Terus ada menyusun surat lamaran pekerjaan, memahami teks caption menyertai gambar ataupun foto, manual menggunakan teknologi, dan kiat-kiat. Terus yang keempat ada teks fungsional. Teks fungsional itu mencakup sebagai ada jenis teks deskriptif, recount, teks naratif, expositif, analitis, teks explanation, dan jenis teks prosedur. Selanjutnya ada pemetaan yang didasarkan pada kompetensi inti 3 atau kompetensi dasar yang berkaitan dengan pengetahuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kompetensi dasar kelas 10 bahasa Inggris yang wajib 2 jam pelajaran. Yang kedua ada kompetensi dasar kelas 10 perminatan 3 jam pelajaran. Yang ketiga ada kompetensi dasar bahasa Inggris wajib kelas 11 2 jam pelajaran. Yang keempat ada kompetensi dasar bahasa Inggris peminatan kelas 11 4 jam pelajaran. Yang kelima ada kompetensi dasar bahasa Inggris wajib kelas 12 2 jam pelajaran. Dan yang keenam ada kompetensi dasar bahasa Inggris peminatan kelas 12 4 jam pelajaran. Terus dari selanjutnya, pertama, pada struktur kurikulum 2013 untuk kompetensi dasar program peminatan bahasa dan program lintas minat yang digunakan adalah kompetensi dasar perminatan. Yang kedua ada dalam praktik pembelajaran di kelas, berdasarkan pengamatan lapangan yang dilakukan oleh penulis, sebagian besar guru yang mengajar bahasa Inggris wajib dan bahasa Inggris program lintas minat adalah guru bahasa Inggris yang berbeda. Terus selanjutnya yang ketiga, kompetensi dasar lintas minat bahasa Inggris selama ini belum ada atau belum disusun secara terpisah dengan kompetensi dasar bahasa Inggris perminatan. Terus yang keempat ada kompetensi dasar
yang ada di bahasa Inggris wajib dan kompetensi dasar yang ada di bahasa Inggris perminatan. Yang kelima ada kebutuhan kompetensi dasar untuk menyiapkan siswa dalam mengikuti ujian nasional bahasa Inggris lebih banyak ada di KD program peminatan. Baik, selanjutnya yaitu simpulan. Yang pertama ada struktur kurikulum untuk mata pembelajaran bahasa Inggris yang wajib dan peminatan perlu dilakukan evaluasi oleh pemerintah terkait dengan beban yang ada pada silabus yang tertuang pada kompetensi dasar. Yang kedua ada teks kompetensi dasar atau pengetahuan yang ada pada silabus bahasa Inggris masih terdapat overlapping antara bahasa Inggris kelompok wajib dan bahasa Inggris kelompok peminatan. Terus yang ketiga ada pembelajaran berbasis teks yang selama ini dipahami oleh guru-guru perlu dilakukan penyegaran kembali. Terus pembelajaran berbasis teks bukan pembelajaran dengan menggunakan buku teks. Yang keempat ada pemetaan kompetensi dasar yang terkait pengetahuan perlu dilakukan sebagai panduan bagi guru untuk mengembangkan bahan ajar secara sistematis dalam kegiatan belajar di kelas. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri dengan para Mas Adi. Om Santi.